so lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Baiklah, di sini kita ada sepeda motor Supra X125. Rencananya ini akan kita ubah kelistrikannya, yaitu lampunya menjadi DC ya. Ini adalah soket kiprok dan ini soket CDI. Dari spool ada dua kabel, satu warna putih yaitu input atau pengisian, dan yang warna hijau adalah ground atau negatif massa. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya, ini pengisian akinya berapa. Nah, ini motor masih standar, kiprok masih original, cuma akinya itu aki bekas, aki leles gitu kan. Ini motor juga nanti sekalian kita servis karburatornya ya, soalnya langsamnya itu agak-agak pincang. Oke, coba kita tempelin. Positif itu kabel merah dan negatif itu kabel hitam. Di sini nanti terlihat kalau tegangan baterainya itu ya 12,9 sampai 13 volt ya. Berarti baterai normal. Ya, ini memang baterai masih normal, tapi kondisinya baterai bekas. Nah, di sini nanti akan kita bandingkan ketika dia sudah menggunakan kiprok DC dan juga kiprok NMAX. Nah, perhatikan saat digas tegangan baterai bisa mencapai 13 lebih atau bahkan 14. Nah, mungkin tadi udah kelihatan ya. Nah, 13 lebih. Dipastikan ketika 14, dipastikan ketika tegangan baterai sampai seperti ini, maka baterai tidak akan tekor. Oke, langsung saja kita buka soket kiproknya. Oke, di sini ada 4 kabel ya. Ini soket kiprok ada 4 kabel, warnanya itu ada warna putih. Warna putih itu pengisian dari spool ya, output daripada spool ataupun input untuk pengisian. Oke, setelah itu ada kabel warna merah, ini adalah pengisian menuju ke baterai. Berikutnya kabel warna hijau adalah grounding massa, kabel body, dan kuning adalah kabel untuk ke lampu ya, paham ya. Proses untuk mengubah ini hanya untuk eksperimen saja. Gimana kondisinya kalau kita menggunakan kiprok asli tapi kita ubah lampunya menjadi lampu DC. Sekilas soket kiprok itu sama dengan grand, tapi ini beda ya, karena di grand itu ada spool lilitan untuk lampu penerangan, sedangkan sini nggak ada. Nah, Super 125 ini kelemahannya adalah ketika langsam lampunya itu sangat redup. Jadi nanti saya perlihatkan ketika digas dia sangat terang sekali, tetapi ketika gas diturunkan itu dia lampunya redup. Apalagi masih menggunakan bohlam standar yang 18 watt untuk 2 lampu. Perhatikan, saat stasioner lampunya redup, dan saat digas lampunya terang. Begitu lepas gas lampunya langsung redup. Karena motor ini digunakan di kondisi pedesaan yang jalannya itu belum aspal, jadi kalau hujan becek, licin, akibatnya akan kesulitan mencari jalan dalam kondisi masuk gigi gitu kan, sambil cari jalan yang licin untuk cari jalan yang lebih baik gitu. Makanya lampu ini mau diubah menggunakan sistem DC, jadi nggak perlu hidupkan mesin, lampunya itu sudah bisa dihidupkan, dan ketika kita menemukan jalan becek, kita bisa berhenti sambil menghidupkan lampu tanpa lampunya itu berkedip-kedip. Oke, langsung saja ini kita buka dulu soket ataupun kabel warna kuning dari soket kiproknya.
Kalau kita menggunakan pada percobaan kali ini ya, kita menggunakan kabel warna kuningnya aja. Untuk melepasnya itu bisa menggunakan ini obeng yang sudah dipipihkan bagian ujungnya untuk mengeluarkan pin daripada kabel itu sendiri. Tapi kalau kita menggunakan Keypro NMAX, nah kita bisa ngambil kabel output daripada kunci kontak. Biasanya itu ada di kabel lampu rem yang warna hitam. Ada soket daripada lampu rem yang warna hitam. Percobaan ini kita gunain dulu menggunakan Keypro aslinya, dan kabel yang warna kuning itu langsung kita sambungkan ke output daripada kunci kontak. Nah, ini ada dua kabel dari kunci kontaknya. Kalau di spool grand itu ada 4 atau 6 kalau nggak salah ya. Nah, kalau ini ada dua, ada warna merah dan merah garis hitam. Kebetulan outputnya itu adalah merah garis hitam, output daripada kunci kontak. Kalau aki itu berarti warnanya warna output daripada aki, kalau warna merah ya. Oke, ketahuan ya ketika kita masukkan ke ground. Setelah kita sambung output dari kunci kontak merah garis hitam, kita tempelkan ke ground, kita kontakkan, lampunya nyala, berarti itu adalah output daripada kunci kontak. Ini kita sambung kabel langsung menuju ke bagian kabel yang warna kuning tadi ya, dari situ ya. Oke, dari situ kita tarik kabel sampai ke depan, satu kabel aja. Nah, oke, ini udah kita sambung kabelnya. Ingat ya, output kunci kontak hitam strip, merah strip hitam. Langsung nanti colokkan lagi ke soket yang tadi, soket dari kunci kontak tadi. Langsung kita colokkan ke kabel warna kuning. Dengan demikian lampu udah bukan diambil dari putaran mesin, tetapi lampu sudah diambil dari kunci kontak yang disalurkan ke aki. Berarti hidup kunci kontak bisa langsung hidup lampunya. Nggak nyala ya, lupa saya, belum saya sambungkan. Ini udah disambungkan, output daripada kunci kontak udah disambungkan ya kan. Langsung jangan sampai nyentuh bodi ya, karena nanti konslet. Kunci kontak on dan lampu sudah bisa dinyalakan. Oke, perhatikan, tanpa hidup mesin lampu sudah hidup, dan ini bisa jauh dekat. Nah, kekurangan metode seperti ini untuk motor Super 125 itu indikator lampu jarak jauhnya nggak bisa hidup ya, karena sana ada dioda dan LED yang polaritasnya harus dibalik terlebih dahulu. Perhatikan, nah itu tidak ada ya indikator lampunya ini dalam kondisi hidup jauh atau hidup dekat, padahal ini sudah diubah-ubah ya dari jauh ke dekat, tapi memang nggak nyala. Oke, nanti malam kita coba gimana reaksi lampunya, karena ini siang nggak begitu kelihatan ya. Nah, setelah malam kita tes bagaimana pengisian baterainya, bagaimana kondisi lampunya, apakah dia tetap berdenyut sedikit-sedikit atau dia datar. Oke, lampu langsung nyala tanpa hidup mesin. Setelah di starter lampu juga nyala ya, tapi ketika kita gas masih ada terlihat lampu itu naik turun mengikuti putaran mesin, walaupun hanya sedikit. Nah, walaupun hanya sedikit. Nah, ingat ya, indikator lampu jauhnya nggak menyala, padahal itu lampu udah di jarak jauhin gitu. Ini akan kita coba dulu jalan satu malam, cukup terang atau enggak lampu ini. Kalau nggak terang nanti kita ganti menggunakan lampu LED. Ini kita ukur lagi tegangannya, tegangan pengisian baterai.
normal ya, 12 ke atas. Intinya sih sebenarnya nggak boleh di bawah 12,4. 12,4 itu udah minimal lah. Dan sini kita dapat angka 12,2. Ingat ya, ini lampu 18 watt dikali 2. Nah, kelemahan dengan metode seperti ini ternyata ketika motor sudah kita hidupkan dan kita gas, itu tegangan nggak naik ya, nggak melebihi dari 13. Jika cara ini tetap kita pertahankan, maka aki motor kita itu lama-kelamaan akan soak. Oke, kita ubah lagi besok menggunakan Kipro NMAX dan kita coba mengganti lampu LED. Jangan lupa tekan subscribe dan like. Silahkan tulis komentar di bawah.